hasil kejahatan, sekalipun itu dihadiahkan ke orang, dihadiahkan ke siapapun, tetapi hadiah itu adalah hasil kejahatan, maka itu akan disita oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti. Itulah makanya uang dari hasil trading yang tidak jelas ya digelapkan, itu namanya money laundry, artinya mencoba disamarkan dengan memberikan hadiah kemana-mana. Hadiah ini kan juga ada motivasinya, selain memang mempromosikan bahwa Indra Kents, Doni Salmanan itu memberikan hadiah, seolah-olah tradingnya itu benar. Ternyata trading itu kan memang akal-akalan. Itulah yang memang penyidik harus menyita hadiah apapun yang sudah diberikan kepada seseorang, entah itu selebriti, ya baik itu dalam perkawinan, hadiah ulang tahun ataupun hadiah apa, tetapi itu adalah hadiah hasil kejahatan. Hanya terlepas daripada dia tidak tahu ataupun tahu, tetapi kan Indra Kents kan tahu, Doni tahu bahwa yang diberikan sebagai hadiah ke seseorang itu adalah hasil kejahatan. Itu namanya money laundry ya, gitu. Yang menerima pun dia tahu atau tidak tahu dari mana asal usulnya hadiah itu, dari temannya atau dari sahabatnya, ya itu tidak ada persoalan. Tetapi yang jelas itu harus dikembalikan dan harus disita oleh pihak penyidik untuk dijadikan barang bukti bahwa itu adalah hadiah hasil kejahatan. Terlepas daripada itu dia tidak mempromosikan binomo ataupun tidak, tetapi kan pihak penyidik melihat kemana aja nih hasil kejahatan itu ternyata sudah dihadiahkan kepada seseorang atau beberapa orang atau beberapa kelompok atau beberapa organisasi, itu akan disita sebagai barang bukti karena itu hasil kejahatan. Yang tahu hasil kejahatan itu adalah yang memberikan hadiah itu, yaitu Indra Kents, Doni Salmanan, entah siapa lagi lah. Tapi yang namanya hasil kejahatan menurut Undang-Undang KUH Pidana itu harus disita dan dijadikan barang bukti. Jadi gini ya, ini memang seperti multi level tempo hari ya. Jadi binomo inilah dipakai oleh aplikatornya, oleh siapapun ya. Maka banyak orang yang terjebak di situ. Karena memang di awal itu memang bunganya cukup besar dan cukup menarik ya. Dengan bunga yang besar itu 1 bulan, 2 bulan, bulan ketiga, bulan keempatnya itu bunga yang sudah terkumpul dengan modal-modalnya. Bahkan dia cari lagi uang dari mana, dijual rumahnya, jual mobilnya, ditumpahkan ke tradingnya si Indra Kents ataupun si Doni Salmanan tadi. Nah inilah yang memang akhirnya ya mereka itu tertipu sesudah uangnya nyemplung semua dengan bunga-bunga yang awal tadi dimasukkan, ternyata di hari atau di bulan kelima itu udah raib, udah tidak bisa lagi ditarik, dan bahkan para tersangka ini kan menghindar, lari dari kenyataan. Nah itulah yang memang kita di awal-awal itu memang memohon kepada OJK ya, OJK bekerja sama dengan pihak kepolisian, bekerja sama dengan PPATK untuk memantau trading-trading yang gelap ini. Ini kan mungkin dari SK Menteri Keuangan pun nggak ada SK-nya. Nah, jadi seperti apa? Inilah yang memang ya lagi tren ini, berubah nama dari trading binomo akhirnya dari multi level ke trading binomo. Nah, inilah yang memang masyarakat memang perlu pencerahan ya, perlu masukan, hati-hati dengan tawaran bunga besar. Belum tentu itu juga di akhirnya akan mengembalikan modal gitu. Nah, inilah yang memang masyarakat perlu kita beri pencerahan supaya tidak mudah tergiur dengan bunga besar, akhirnya ya buntung. Ya jadi Rizky Bilar kan memang menerima hadiah juga kan di perkawinannya. Nah kan kita tahu semua hadiah itu dari siapa yang memberikan. Nah asal usul uang itu kan dari memang uang trading tadi.
trading yang tidak jelas, maka itu hukumnya wajib disita oleh kepolisian ya. Dikembalikan atau tidak dikembalikan, polisi akan menyita itu untuk dijadikan barang bukti ya, dan itu akan menjadi bagian dari hasil kejahatan ya. Itulah yang namanya ada tindak pidana pencucian uang atau money laundry. Nggak main-main, ancamannya 20 tahun ya. Kalau dia tidak mengembalikan itu, penyidik bisa menyitanya dan menetapkan sebagai tersangka sesudah dijelaskan bahwa itu adalah hasil kejahatan. Jangan juga jadi ikut serta, kan diatur dalam pasal 555 KUH pidana, yang turut serta ikut harus juga memang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, ini bukan uang negara ya, jadi memang nanti pihak pengadilan ya, karena polisi pun tidak bisa terus-terusan menahan hasil sitaan itu. Polisi akan menyerahkan kepada kejaksaan, JPU. JPU juga akan membawa ini untuk diadili di pengadilan. Baru nanti ya pengadilan membagi siapa yang memang nyemplung uangnya, berapa banyaknya, itu nanti dicoba bagaimana mengaturnya. Tapi itu tidak bisa dirampas menjadi milik negara karena itu uang pribadi orang perorangan. Nah, kalau itu memang kejadiannya seperti itu, nah sekarang tinggal memang masing-masing orang yang merasa dirugikan, merasa uangnya juga tertipu, jadi sudah harus menginventarisasi berapa banyak supaya memang dikawal. Ini nggak boleh tidak dikawal supaya memang barang bukti itu tidak lenyap dimakan hantu. Ya, kita tidak menuduh siapa-siapa, tetapi barang bukti ini haruslah dikembalikan. Entah cara bagaimana, pihak pengadilan harus memang adil, seadil-adilnya membagi mereka-mereka yang mengembalikan mereka-mereka yang pernah dirugikan oleh binomo ini, oleh trading gelap ini. Saya menyampaikan ini kepada masyarakat untuk hati-hati, kita jangan terjebak dengan bunga-bunga besar. Ternyata modal kita pun, bunga yang pernah diberikan pun akhirnya nyemplung semua. Akhirnya kita gigit jari, jadi sengsara. Kemudian bisnis yang normal-normal. Terima kasih.